Seorang wanita memaksa ibu mertuanya mengangkut air dari sumur setiap hari sebagai syarat agar bisa makan. Yang tidak dia ketahui adalah sang nenek menyimpan sebuah dokumen yang akan membalikkan hidupnya. Bu Charman berusia 72 tahun, memiliki jantung yang lemah, dan sebuah rahasia yang telah dijaganya selama 4 dekade. Dia tiba di kebun milik putranya Marwan dengan sebuah koper tua dan harapan bahwa tahun-tahun terakhir hidupnya akan tenang. Dia salah. Mobil pick-up yang membawanya dari kampung mengepulkan debu saat berhenti di depan rumah. Marwan berlari menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia memeluknya erat seperti saat masih kecil. "Ibu, akhirnya ibu di sini. Ini rumah ibu sekarang." Bu Charman tersenyum, tapi senyumnya membeku ketika melihat wanita yang berdiri di ambang pintu. Rina, menantunya, menatapnya dengan mata yang tidak menyiratkan sambutan sama sekali. Ada sesuatu yang lain dalam tatapan itu, sesuatu yang lama, sesuatu yang langsung dikenali Bu Charman, meskipun dia tidak berkata apa-apa. "Ibu mertua," kata Rina tanpa bergerak dari tempatnya. "Senang ibu sudah sampai." Kata-katanya terdengar benar, tapi nadanya sedingin es. Malam pertama itu, saat Marwan dan Rina tidur, Bu Charman menutup pintu kamarnya dengan hati-hati, membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah bungkusan yang dibungkus dengan blus tua. Di dalamnya ada dokumen-dokumen menguning yang dilipat dengan rapi. Dia menatapnya lama sebelum menyembunyikannya di bawah kasur. "Belum saatnya," gumamnya pada dirinya sendiri. "Belum waktunya." Apa yang terkandung dalam kertas-kertas itu bisa mengubah segalanya. Bisa menghancurkan kehidupan yang diyakini putranya atau bisa menyelamatkannya dari wanita yang tidur di sampingnya tanpa dia tahu siapa sebenarnya. Bu Charman berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Di luar, angin menggerakkan pepohonan. Di suatu tempat di kebun, seekor anjing menggonggong. Dia datang ke tempat ini dengan alasan yang tidak diketahui siapapun, bahkan Marwan, terutama Marwan. Dan Rina sudah mengenalinya sejak pertama kali dia turun dari mobil pick-up. Bu Charman melihatnya di matanya. Kebencian yang ada di sana bukan kebencian menantu yang cemburu, itu adalah kebencian yang lebih tua, lebih dalam, kebencian yang datang dari masa lalu yang jauh. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan bertindak lebih dulu? Hari pertama dimulai pagi-pagi sekali. Marwan bangun sebelum fajar untuk pergi ke ladang. Dia mencium kening ibunya dan menyuruhnya istirahat. "Rina akan merawat ibu dengan baik. Apapun yang ibu butuhkan, minta saja padanya." Bu Charman mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia mengamati putranya menjauh melalui jalan tanah sampai sosoknya menghilang di antara pepohonan. Lalu dia mendengar suara di belakangnya. "Ikut saya, Bu. Kita perlu bicara." Rina membawanya ke bagian belakang rumah. Dia menunjuk sebuah sumur yang terlihat di kejauhan, sekitar 300 meter. "Lihat sumur itu. Disitulah kita mengambil air." Marwan bekerja keras seperti kerbau seharian untuk mempertahankan kebun ini dan saya tidak akan mengangkut ember seperti pembantu. Bu Charman merasakan jantungnya melompat. "Tapi jantung saya, dokter bilang saya tidak boleh melakukan pekerjaan berat." Rina mendekat begitu dekat hingga Bu Charman bisa mencium parfumnya yang murahan. "Dengar, Bu. Di sini ada aturannya. Kalau mau makan, harus bekerja untuk makanannya. 3 kali perjalanan ke sumur per hari. 1 di pagi hari, 1 di siang hari, 1 di sore hari. Kalau tidak ada makan siang atau makan malam untuk ibu." Marwan tidak akan mengizinkan ini. Rina tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Marwan percaya apa yang saya katakan. Dan saya mengatakan banyak hal padanya, Bu mertua. Banyak hal tentang ibu, tentang wanita macam apa ibu ini, tentang kebohongan-kebohongan yang ibu ceritakan. Jadi lebih baik ibu membuat saya senang. Sudah jelas?" Bu Charman mencari tanda-tanda kemanusiaan di mata menantunya. Dia tidak menemukan satu pun. "Kenapa kamu begitu membenci saya?" tanyanya. "Kita baru saja kenal." Sesuatu melintas di wajah Rina, sesuatu yang menyerupai ketakutan, bercampur dengan kemarahan, tapi menghilang secepat datangnya. "Saya tahu persis siapa ibu sebenarnya, dan ibu juga tahu siapa saya. Jadi jangan berpura-pura tidak tahu. Sekarang pergi ambil air. Embernya ada di samping pintu." Ember pertama terasa seperti penuh dengan batu. Bu Charman berjalan pelan melalui jalan setapak yang menuju sumur.
Matahari pagi sudah terik dan dia merasakan setiap detak jantungnya seperti pukulan gendang di dadanya. Setelah 100 meter dia harus berhenti. Dia bersandar pada tiang kayu dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tangannya gemetar, lututnya sakit. "Kamu bisa, Charmaine," katanya pada dirinya sendiri. "Kamu sudah menanggung hal-hal yang lebih buruk." Dia melanjutkan perjalanan, melewati pagar yang memisahkan kebun putranya dari tanah tetangga. Dan kemudian dia merasakan seseorang mengawasinya. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan topi caping dan baju katun. Dia berdiri di samping pagar, menatapnya dengan tajam. "Selamat pagi," kata Bu Charmaine. Pria itu tidak menjawab. Matanya bergerak dari dia ke ember kosong dan dari ember ke rumah di mana Rina pasti sedang mengawasi dari jendela. "Saya Iwan," kata tetangga itu akhirnya. "Saya Bu Charmaine, Ibu Marwan." Iwan mengangguk pelan. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi sesuatu menahannya. Dia melihat ke arah rumah sekali lagi dan Bu Charmaine melihat ekspresinya berubah. Itu ketakutan, ketakutan murni. "Hati-hati, Bu," bisik Iwan. "Hati-hati sekali." Dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi ke tanahnya. Bu Charmaine tiba di sumur dengan kaki gemetar. Dia mengisi ember hanya setengah karena dia tahu tidak akan bisa membawanya penuh. Perjalanan kembali lebih buruk. Setiap langkah adalah pertempuran. Ketika dia tiba di rumah, Rina menunggunya di pintu dengan tangan terlipat. "Lama sekali dan embernya setengah. Besok saya mau penuh." Dan tidak ada sarapan. Bu Charmaine tidak menjawab. Dia masuk ke kamarnya, duduk di tempat tidur dan melihat tangannya. Merah dengan lecet mulai terbentuk di telapak tangan. Tetangga itu tahu sesuatu dan dia takut. Kekuatan apa yang dimiliki Rina atas dia? Marwan pulang ketika matahari mulai terbenam. Dia masuk ke rumah dengan kelelahan tergambar di wajahnya, tapi tersenyum melihat ibunya duduk di ruang tamu. "Bagaimana hari ibu? Ibu istirahat?" Sebelum Bu Charmaine bisa menjawab, Rina muncul dari dapur. Dia mendekati Marwan, menciumnya di pipi dan meletakkan tangan di dadanya dengan gerakan penuh kasih sayang. "Ibumu istirahat sepanjang sore, sayangku. Aku menyiapkan makanan kesukaannya." Dia sangat tenang. Bu Charmaine merasakan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin menceritakan kepada putranya tentang ember, tentang ancaman, tentang sumur. Tapi ketika dia membuka mulut, dia melihat mata Rina. Peringatannya jelas, satu kata dan semuanya akan lebih buruk. "Ya, anakku," kata Bu Charmaine. "Saya istirahat dengan baik." Marwan duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Syukurlah, Bu. Tempat ini akan baik untuk ibu. Udara segar, ketenangan. Ibu akan segera merasa lebih baik." Bu Charmaine mengangguk sambil mengamati Rina bergerak di sekitar rumah seolah-olah dia pemilik segalanya, dan memang dalam beberapa hal demikian. Dia mengendalikan Marwan dengan belayan dan kata-kata manis. Dia mengendalikan informasi yang diterimanya. Dia bahkan mengendalikan air yang bisa diminum Bu Charmaine. Kemudian, saat makan malam, Marwan berbicara tentang rencana untuk kebun. Dia ingin membeli lebih banyak ternak, memperbaiki atap kandang, mungkin membangun kamar tambahan untuk ketika mereka punya anak. Rina mendengarkan dengan senyum sempurna. Sesekali dia melirik Bu Charmaine dengan kilau kemenangan di matanya. "Dia tidak akan percaya padamu," kata tatapan itu. "Dia percaya padaku." Dan Bu Charmaine tahu menantunya benar. Setelah bertahun-tahun terpisah dari putranya, dia tidak memiliki kepercayaan yang diperlukan untuk bersaing dengan seorang istri. Setiap kata darinya akan dicurigai. Setiap keluhan akan dilihat sebagai manipulasi. Dia sendirian. 2 hari kemudian, Bu Charmaine memahami mengapa Iwan tidak membantunya. Itu terjadi secara tidak sengaja. Dia sedang mengangkut ember ketika mendengar suara-suara di belakang kandang. Dia mendekat dengan hati-hati dan melihat Rina berbicara dengan tetangga itu. Percakapannya tegang. "Sudah kubilang jangan libatkan aku dalam ini," kata Iwan. "Aku tidak melihat apa-apa." "Bagus begitu, Iwan. Tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Sampai kapan kamu akan menyimpan dokumen-dokumen itu?" Rina tertawa pendek. "Sampai aku yang memutuskan. Kamu memalsukan batas tanahmu.
Kamu mengambil hektar yang bukan milikmu. Aku punya dokumen asli yang membuktikan apa yang kamu lakukan. Satu gerakan dariku dan kamu kehilangan segalanya. Jadi selama aku memegang dokumen-dokumen itu, kamu bisu dan buta. Sudah jelas? Iwan menundukkan kepalanya. Dia tampak seperti pria yang kalah. Apa yang wanita tua itu lakukan padamu sampai kamu memperlakukannya seperti ini? Dia orang tua yang sakit. Itu bukan urusanmu. Apa yang nenek tua itu lakukan terjadi sudah lama sekali. Tapi aku tidak lupa dan tidak akan pernah lupa. Bu Charman mundur dalam diam. Jantungnya berdetak kencang. Sekarang dia mengerti. Rina menjebak Iwan dengan sebuah rahasia dan karena itu dia tidak bisa membantunya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dalam percakapan itu. Rina telah mengatakan apa yang dilakukan nenek tua itu. Apa yang Rina pikir telah dilakukannya? Cerita apa yang telah diceritakan kepadanya? Kenyataannya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Rina. Dan dokumen-dokumen di bawah kasur Bu Charman adalah buktinya. Malam itu Bu Charman memeriksa kertas-kertas itu sekali lagi. Sertifikat tanah, sertifikat, surat-surat, semua yang dia butuhkan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya dan apa yang menjadi haknya. Tapi belum saatnya. Jika dia mengungkapkan semuanya sekarang, sebelum Marwan melihat wajah asli Rina, dia tidak akan percaya. Dia harus menunggu, meskipun penantian itu bisa membunuhnya. Pada hari kelima, tubuh Bu Charman mulai tidak kuat. Dia sedang di tengah jalan menuju sumur ketika merasakan dunia miring. Ember jatuh dari tangannya. Dia memegang dadanya dan merasakan jantung berdetak tidak teratur, melompat-lompat seperti burung yang terperangkap. Dia jatuh berlutut di debu. Matahari membakar kepalanya. Dia mencoba bernapas, tapi udara tidak masuk dengan baik ke paru-parunya. Dengan tangan gemetar dia mengeluarkan sesuatu dari saku celemeknya. Itu adalah foto tua yang sudah usang di pinggirannya. Gambar itu menunjukkan sekelompok wanita muda dengan seragam pembantu berdiri di depan rumah besar dan elegan, sebuah perkebunan. Bu Charman melihat dirinya sendiri di foto itu. Dia berusia 20 tahun. Tersenyum tanpa tahu apa yang takdir siapkan untuknya, tanpa tahu bahwa pria yang tinggal di perkebunan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di belakang foto, tertulis dengan tulisan tangan gemetar. Perkebunan Melati, 1982. Sudah begitu lama, gumam Bu Charman. Begitu lama menyimpan rahasia ini. Dia memaksa dirinya berdiri, menyimpan foto dan mengambil ember. Dia tidak bisa tetap tergeletak di sana. Jika Rina melihatnya lemah, dia akan memanfaatkannya untuk menambah hukuman. Dia tiba di sumur dan duduk di tepinya untuk istirahat. Dia melihat ke cakrawala, ke pegunungan yang jauh. Di suatu tempat di balik pegunungan itu adalah perkebunan melati atau apa yang tersisa darinya. Semuanya dimulai di sana. Cinta terlarang, pengkhianatan, anak yang harus dibesarkan sendirian, dan rahasia terbesar dari semuanya, kebenaran tentang siapa sebenarnya ayah Marwan. Rina pikir dia tahu ceritanya, tapi dia hanya tahu versi yang diceritakan kepadanya, versi dari mereka yang ingin menghancurkan Bu Charman. Kebenarannya sangat berbeda. Rina menunggu sampai Marwan pergi ke ladang untuk bertindak. Dia masuk ke kamar Bu Charman tanpa mengetuk. Wanita tua itu berbaring mencoba memulihkan tenaga setelah perjalanan ke sumur. Bangun, Bu mertua. Saya harus membersihkan kamar ini. Bu Charman bangkit perlahan. Dia melihat Rina mulai memindahkan barang-barang, memeriksa laci, mengangkat pakaian. Apa yang kamu cari? Bukan urusan ibu. Rina menggeledah koper, mengosongkan isinya ke tempat tidur, memeriksa setiap saku, setiap lipatan. Bu Charman mengamati dengan jantung berdebar. Dokumen-dokumen itu ada di bawah kasur, dibungkus dengan pakaian dalam tua. Tidak ada yang akan mencari di sana. Di mana ibu menyimpannya? Tanya Rina dengan gigi terkatup. Menyimpan apa? Jangan berpura-pura bodoh dengan saya. Saya tahu ibu membawanya. Ibu saya bilang ibu menyimpannya. Kertas-kertas yang membuktikan apa yang ibu lakukan. Bu Charman menatapnya dengan tajam. Ibumu, Ratna. Rina membeku. Sejenak, topeng kontrolnya jatuh. Bagaimana ibu tahu nama ibu saya? Karena saya bekerja untuknya, Nak. Lebih dari 40 tahun yang lalu. Dan saya tahu persis apa yang ibumu mampu lakukan,
Apa yang dia lakukan? Rina mendekat dengan mengancam. Ibu saya adalah wanita terhormat. Ibu yang menghancurkan pernikahannya. Ibu yang merayu ayah saya. Itu yang mereka katakan padamu. Bu Charman menggelengkan kepala. Mereka berbohong padamu, Rina. Mereka menceritakan kisahnya terbalik. Diam. Rina mengangkat tangannya seolah akan memukulnya, tapi berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam, memulihkan kontrol. Saya akan menemukan kertas-kertas itu, katanya. Dan ketika saya menemukannya, saya akan membakarnya. Dan setelah itu saya akan membuat Marwan mengusir ibu dari sini. Ibu dengar? Saya akan menghancurkan ibu seperti ibu menghancurkan keluarga saya. Dia keluar dari kamar membanting pintu. Bu Charman duduk di tempat tidur gemetar. Sekarang dia tahu dengan pasti. Rina tidak membencinya hanya karena dia mertua. Dia membencinya karena sesuatu yang terjadi puluhan tahun lalu, karena cerita yang diceritakan dengan salah kepadanya. Dan dia tidak akan berhenti sampai menghancurkannya. Sore itu datang tamu tak terduga. Bu Charman sedang duduk di teras memanfaatkan Rina yang pergi ke kampung ketika dia melihat seorang pria tua berjalan di jalan setapak menuju rumah. Dia memakai topi usang dan berjalan dengan tongkat. Ketika dia mendekat, Bu Charman mengenalinya dan matanya berkaca-kaca. Pak Agus, Charman, sudah lama sekali. Mereka berpelukan seperti teman lama. Pak Agus dulunya adalah mandor di perkebunan melati ketika Bu Charman bekerja di sana. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Bagaimana Bapak tahu saya di sini? Tanya Bu Charman. Di kampung kecil, rahasia cepat menyebar, Charman. Orang-orang bicara. Saya dengar kamu datang ke kebun anakmu dan saya juga tahu siapa istrinya. Bu Charman merendahkan suaranya. Dia tahu siapa saya. Dia mengenali saya sejak hari pertama. Pak Agus melihat ke arah jalan di mana Rina pergi. Kamu masih menyimpan dokumen-dokumennya? Tidak pernah saya lepaskan. Ada di sini bersama saya. Hati-hati, Charman. Gadis itu tumbuh mendengarkan cerita tentangmu. Ibunya meracuni pikirannya. Baginya, kamu adalah wanita yang menghancurkan keluarganya. Tapi itu tidak benar. Saya tahu dan kamu tahu, tapi dia percaya apa yang diajarkan untuk dipercaya. Pak Agus mencondongkan tubuh ke depan. Ada hal lain yang harus kamu tahu. Rina sudah bertanya-tanya di kampung. Dia mencari orang yang bekerja di perkebunan. Dia mencari seseorang yang mengkonfirmasi cerita ibunya. Bu Charman merasakan dingin. Dia menemukan seseorang? Belum, tapi kalau dia menemukan orang yang salah, mereka akan memberitahunya apa yang ingin dia dengar. Kamu harus mendahuluinya, Charman. Kamu harus memberitahu anakmu kebenaran sebelum terlambat. Kalau saya ceritakan sekarang, dia tidak akan percaya. Dia dibutakan olehnya. Kalau begitu cari cara agar dia melihat siapa sebenarnya, tapi lakukan segera sebelum dia menghancurkanmu duluan. Seminggu setelah Pak Agus kembali ke kampung, Marwan menyadari sesuatu yang aneh. Dia sedang sarapan ketika melihat tangan ibunya. Ada lecet yang pecah, kulit yang terkelupas, jari-jari yang bengkak. Ibu, apa yang terjadi dengan tangan ibu? Bu Charman menyembunyikan tangannya di bawah meja secara refleks, tapi Marwan sudah melihatnya. Tidak apa-apa, Nak. Saya jatuh di halaman. Rina langsung menyela. Kamu tahu bagaimana ibumu, sayangku. Tidak memperhatikan jalannya. Dia jatuh saat mencoba memetik bunga. Marwan mengerutkan kening. Bunga? Bunga apa? Yang di kebun belakang. Dia ingin menghias kamarnya. Itu kebohongan sempurna, diucapkan dengan wajar, tanpa keraguan. Marwan melihat ibunya menunggu konfirmasi. Bu Charman merasakan beratnya tatapan Rina, ancaman diam. Ya, katanya. Saya pergi memetik bunga dan jatuh. Marwan mengangguk, meskipun tidak tampak sepenuhnya yakin. Dia menyelesaikan sarapan dan pergi ke ladang. Ketika pintu tertutup, Rina mendekati Bu Charman. Bagus sekali, Bu mertua. Saya lihat ibu cepat belajar. Saya tidak bisa terus seperti ini, Rina. Tubuh saya tidak kuat. Kalau begitu, berikan apa yang saya mau. Kertas-kertasnya. Berikan kertas-kertasnya dan semua ini berakhir. Saya tidak tahu kertas apa yang kamu bicarakan. Rina mencengkeram lengannya dengan kuat.
Jangan anggap saya bodoh. Ibu saya bilang ibu menyimpan dokumen dari perkebunan, dokumen yang bisa mengambil segalanya dari keluarga saya. Saya mau kertas-kertas itu. Bu Charman menatap matanya. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Sampai ibu memberikan apa yang saya cari. Apa yang kamu cari? Bu Charman tiba-tiba mengerti. Karena itu kamu menikahi Marwan. Karena itu kamu mencarinya. Ini bukan kebetulan. Rina tersenyum tanpa humor. Ibu lambat menyadarinya, Bu mertua. Tapi ya, saya mencari anak ibu, saya menemukannya, saya menaklukkannya, saya menikahinya. Semua untuk sampai ke ibu. Semua untuk mendapatkan kembali apa yang keluarga ibu curi dari keluarga saya. Kami tidak mencuri apa-apa. Kita lihat nanti. Sekarang pergi ambil air. Dan lebih baik embernya penuh. Malam itu, ketika rumah sunyi, Bu Charman mengeluarkan dokumen dari persembunyiannya. Dia duduk di tempat tidur dan membentangkannya di depannya dengan cahaya lilin. Ada sertifikat tanah dengan cap resmi, akta kelahiran, surat-surat menguning, dan sebuah foto lebih besar dari yang dia bawa di sakunya. Di foto itu terlihat seorang pria elegan berusia sekitar 40 tahun dengan kumis dan mata terang. Pak Gunawan, pemilik perkebunan melati. Di sampingnya, dengan seragam pembantu tapi menatapnya dengan mata penuh cinta, adalah Charman muda. Bu Charman mengusap jarinya di gambar itu. Saya tidak pernah berhenti mencintaimu, Gunawan, gumamnya. Dan saya tidak pernah berhenti melindungi anak kita. Dia mengambil sertifikat tanah dan membacanya sekali lagi, meskipun sudah hafal di luar kepala. Kebun tempat mereka tinggal, tanah yang Marwan kerjakan setiap hari, tertulis atas nama Charman. Itu adalah hadiah rahasia dari Gunawan untuk wanita yang dicintainya dan anak yang tidak pernah bisa diakuinya secara terbuka. Marwan bukan anak dari pria yang dia kira ayahnya. Dia adalah anak Pak Gunawan dan itu berarti dia memiliki hak atas perkebunan melati, hak yang keluarga Rina telah kubur dengan kebohongan. Bu Charman menyimpan kertas-kertasnya, mematikan lilin, berbaring dalam kegelapan. Di luar jendelanya, sebuah bayangan bergerak. Seseorang telah mengamati. Seseorang telah melihat dokumen-dokumennya. Bu Charman tidak mengetahuinya saat itu, tapi bahaya baru saja berlipat ganda. Rina memulai serangan paling kejamnya keesokan malamnya. Dia menunggu sampai mereka di tempat tidur dengan lampu mati. Marwan lelah setelah hari yang berat di ladang, tapi dia tahu cara membuatnya terjaga. Sayangku, boleh aku ceritakan sesuatu? Aku malu, tapi aku pikir kamu harus tahu. Apa yang terjadi? Rina berpura-pura menghela napas. Ini tentang ibumu. Hari ini dia mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan padaku. Dia menyebutku perempuan miskin. Dia bilang aku tidak cukup baik untukmu, bahwa kamu seharusnya menikah dengan seseorang dari keluarga yang lebih baik. Marwan menegang. Ibuku mengatakan itu padamu? Aku tidak mau memberitahumu. Aku tahu kamu sangat menyayanginya. Tapi itu menyakitiku, Marwan. Sangat menyakitkan. Aku akan bicara dengannya besok. Jangan, sayangku. Aku tidak mau menyebabkan masalah. Hanya berhati-hatilah. Ibumu tidak seperti yang kamu kira. Ada sesuatu padanya yang membuatku takut. Marwan terdiam memproses kata-kata itu. Rina meringkuk padanya dengan puas. Benih sudah ditanam. Keesokan paginya, Marwan memperlakukan ibunya dengan dingin. Dia tidak menatap matanya selama sarapan. Dia menjawab pertanyaannya dengan kata-kata pendek. Bu Charman tidak mengerti apa yang terjadi. Kamu baik-baik saja, nak? Apa ibu melakukan sesuatu yang mengganggumu? Tidak, Bu. Semuanya baik-baik saja. Tapi suaranya mengatakan sebaliknya. Marwan pergi ke ladang tanpa pamit. Rina dari dapur tersenyum. Begitulah dimulai. Satu kebohongan per malam, peracunan yang lambat dan konstan. Setiap hari Marwan semakin menjauh dari ibunya. Setiap hari Bu Charman semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Jebakan semakin tertutup. Lestari tiba di kebun pada hari Selasa pagi. Dia adalah gadis muda berusia 20 tahun dengan kepang panjang dan mata yang hidup. Dia bekerja sesekali di kebun-kebun sekitar membantu membersihkan dan memasak. Rina mempekerjakannya untuk beberapa minggu karena butuh bantuan tambahan. Hal pertama yang Lestari perhatikan adalah tangan Bu Charman. Bu,
Apa yang terjadi dengan tangan ibu? Tangan ibu hancur. Bu Charman menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Tidak apa-apa, nak. Kecelakaan. Lestari tidak mendesak, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Luka-luka itu bukan dari kecelakaan. Itu luka dari kerja keras, dari mengangkat beban, dari usaha berulang-ulang. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan seorang nenek yang sakit? Selama hari-hari berikutnya, Lestari mengamati dengan seksama. Dia melihat bagaimana Rina memperlakukan Bu Charman ketika Marwan tidak ada. Dengan penghinaan, dengan perintah kasar, dengan tatapan benci. Dia melihat bagaimana wanita tua itu berjalan membungkuk ke suatu tempat di belakang rumah ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Suatu sore, Lestari mengikutinya. Dia melihat Bu Charman menyeret 2 ember kosong menuju sumur. Dia melihatnya berjuang mengisinya. Dia melihatnya membawanya kembali, berhenti setiap 20 langkah untuk mengambil napas. Lestari merasakan kemarahan naik di dadanya. Ini kekejaman. Kekejaman murni terhadap wanita yang hampir tidak bisa berdiri. Dia berlari menuju Bu Charman. Biar saya bantu, Bu. Jangan, nak. Kalau Rina melihatmu. Saya tidak peduli. Ini tidak benar. Berdua mereka membawa ember ke rumah. Bu Charman berterima kasih dengan air mata di matanya. Kamu gadis baik, Lestari. Tapi hati-hati. Rina tidak memaafkan orang yang ikut campur urusannya. Kenapa ibu menanggung ini? Bu Charman melihat ke arah rumah. Karena belum saatnya untuk bicara. Ada hal-hal yang anakku harus lihat dengan matanya sendiri. Rina mengetahuinya sore itu juga. Dia melihat Lestari membantu wanita tua itu dari jendela dapur. Dia menunggu sampai Bu Charman masuk ke kamarnya untuk menghadapi gadis muda itu. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Lestari tidak terintimidasi. Membantu seorang ibu yang hampir tidak bisa berjalan. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ibu memaksanya mengangkut air? Rina melangkah ke arahnya. Dengarkan baik-baik, gadis kecil. Urusan keluarga ini bukan masalahmu. Aku mempekerjakanmu untuk membersihkan dan memasak, bukan untuk ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Apa yang ibu lakukan itu salah. Ibu tua itu sakit. Ibu tua itu adalah pembohong manipulatif yang ingin menghancurkan pernikahanku. Dan kamu tidak tahu apa-apa tentang ceritanya. Jadi aku beri kamu 2 pilihan. Lupakan apa yang kamu lihat dan terus bekerja. Atau pergi sekarang juga dan jangan pernah kembali. Lestari mengepalkan tinjunya. Saya akan bicara dengan Pak Marwan. Coba saja. Lihat siapa yang akan dia percaya, istrinya atau seorang pekerja yang baru 3 hari di sini. Lestari tahu Rina benar. Marwan sangat mencintai istrinya. Dia tidak akan percaya pada orang asing. Saya pergi, kata Lestari, tapi ini tidak akan berakhir begitu saja. Rina tersenyum. Tentu saja akan berakhir begitu saja, karena kamu tidak punya bukti apa-apa. Sekarang pergi sebelum aku mengusirmu sendiri. Lestari mengumpulkan barang-barangnya dan pergi dari kebun, tapi sebelum pergi dia mampir ke kamar Bu Charman. Saya akan menemukan cara untuk membantu ibu, saya janji. Bu Charman menggenggam tangannya. Hati-hati, nak. Rina lebih berbahaya dari yang terlihat. Iwan tidak bisa tidur. Setiap malam dia melihat mimpi yang sama. Bu Charman tergeletak di jalan, dengan ember tumpah, berjuang untuk bernapas. Dan dia, di sisi lain pagar, tidak melakukan apa-apa. Dia bangun dari tempat tidur dan keluar ke teras rumahnya. Malam itu gelap, tanpa bulan. Dia menyalakan rokok dan menatap ke arah kebun Marwan. Berapa lama lagi dia akan terus diam? Rina menjebatnya. Dokumen yang dia simpan membuktikan bahwa dia telah memindahkan batas tanahnya bertahun-tahun lalu, mengambil hektar yang bukan miliknya. Jika itu terungkap, dia akan kehilangan segalanya. Dia akan dibawa ke pengadilan, mungkin penjara. Tapi pria macam apa dia jika membiarkan seorang nenek yang tidak bersalah disiksa? Sore itu dia mendengar Rina berbicara dengan seseorang di telepon. Dia tidak bisa mendengar seluruh percakapan, tapi menangkap beberapa frasa. Ibu saya benar. Nenek tua itu punya kertas-kertasnya. Kalau dia menemukannya sebelum saya kehilangan segalanya. Kertas apa? Rahasia apa yang disimpan Bu Charman? Iwan menghabiskan rokoknya dan mengambil keputusan. Dia belum akan bertindak,
Tapi dia akan mulai mengumpulkan buktinya sendiri. Jika suatu hari dia harus bersaksi melawan Rina, dia membutuhkan lebih dari sekadar kata-katanya. Dia masuk ke rumah dan mencari buku catatan tua. Dia mulai menulis tanggal, waktu, hal-hal yang telah dia lihat. Ember, teriakan, ancaman. Jika sesuatu terjadi pada Bu Charman, setidaknya akan ada catatan. Marwan menghadapi ibunya 3 hari kemudian. Dia pulang dari ladang lebih awal dari biasanya. Bu Charman sedang duduk di teras mencoba istirahat setelah perjalanan kedua ke sumur. Ketika dia melihat ekspresi di wajah putranya, dia tahu sesuatu yang buruk akan datang. "Ibu, kita perlu bicara." "Tentu saja, anakku. Duduklah." Marwan tidak duduk. Dia berdiri dengan tangan terlipat. "Rina ceritakan padaku apa yang ibu katakan padanya. Bahwa dia tidak cukup baik untukku, bahwa aku seharusnya menikah dengan seseorang yang lebih baik." Bu Charman merasa dunia berhenti. "Saya tidak pernah mengatakan itu. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Saya juga tidak punya alasan untuk menghinanya. Marwan, dia istrimu. Saya hanya ingin hidup dengan tenang." Marwan menatapnya dengan curiga. Itu tatapan yang tidak dikenal Bu Charman, tatapan yang diracuni oleh berminggu-minggu kebohongan. Ibu selalu wanita yang sulit. Itu sebabnya ayah pergi. Itu sebabnya tidak ada yang bisa hidup dengan ibu. Pukulan itu lebih kuat dari tamparan manapun. Bu Charman harus berpegangan pada pagar teras. "Ayahmu tidak pergi karena kesalahan ibu, Marwan." "Oh, tidak. Lalu kenapa?" Bu Charman menutup matanya. Saat yang sangat ditakutinya telah tiba. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan putranya secara langsung. "Karena dia bukan ayahmu, anakku." Keheningan yang mengikuti sangat mengerikan. Marwan menatapnya seolah dia berbicara dalam bahasa lain. "Apa yang ibu bilang?" "Pria yang kamu kira ayahmu bukan ayahmu. Ibu membesarkanmu sendirian karena ayah yang sebenarnya tidak bisa mengakuimu, tapi dia mencintaimu. Dia mencintai kita berdua." "Ibu berbohong. Ibu selalu berbohong." "Ini kebenaran, Marwan. Dan ada banyak lagi yang harus kamu tahu tentang ibu, tentang tanah ini, tentang istrimu." Marwan mundur seolah ibunya memiliki penyakit menular. "Saya tidak mau mendengar lagi. Rina benar. Ibu mencoba menghancurkan pernikahanku dengan kebohongan." Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Bu Charman tinggal sendirian di teras dengan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dia telah mencoba mendahului, dia telah gagal. Seminggu kemudian, Lestari menemukan Bu Charman tergeletak di jalan. Dia kembali ke kebun secara diam-diam, khawatir dengan wanita tua itu. Dia berjalan di jalan setapak yang mengelilingi properti ketika melihatnya. Gumpalan gelap di tengah debu, tidak bergerak. Bu Charman. Dia berlari ke arahnya. Bu Charman sadar, tapi hampir tidak bisa bicara. Bibirnya kering dan napasnya tersengal-sengal. Saya tidak bisa bangun. Jangan bergerak. Saya akan mencari bantuan. Jangan. Kalau Rina tahu kamu di sini. Saya tidak peduli dengan wanita itu. Ibu butuh bantuan." Lestari membantunya duduk. Dia memberinya air dari botol minum yang dibawanya. Perlahan-lahan, Bu Charman memulihkan sedikit kekuatan. "Terima kasih, Nak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak datang. Bu, ini harus berhenti. Mereka akan membunuh ibu." Bu Charman menatapnya dengan mata lelah. "Dia tahu siapa saya, Lestari. Karena itu dia ingin saya mati sebelum saya bicara." "Apa maksud ibu? Siapa ibu sebenarnya?" Wanita tua itu ragu. Dia telah menyimpan rahasia itu begitu lama, tapi dia membutuhkan sekutu, seseorang yang tahu kebenaran kalau dia tidak selamat. "Bertahun-tahun lalu saya bekerja sebagai pembantu di sebuah perkebunan. Pemiliknya dan saya jatuh cinta. Saya punya anak darinya. Anak itu adalah Marwan." Lestari membelalakan matanya. "Pak Marwan adalah anak seorang tuan tanah? Dari pemilik perkebunan melati. Seorang pria kaya dan berkuasa. Tapi dia sudah menikah. Istrinya menemukan hubungan kami dan mengusir saya. Dia mengambil segalanya dari saya, mempermalukan saya di depan semua orang." "Dan Rina?" Bu Charman mengatupkan rahangnya. "Rina adalah anak wanita itu.
Anak dari wanita yang menghancurkan hidup saya. Dan dia datang ke sini untuk menyelesaikan apa yang ibunya mulai. Lestari memproses informasi itu. Semuanya mulai masuk akal. Pak Marwan tahu ini? Saya mencoba memberitahunya. Dia tidak percaya. Dia pikir saya pembohong manipulatif. Rina meyakinkannya tentang itu. Pasti ada cara untuk membuktikan kebenaran kepadanya. Bu Charman mengangguk perlahan. Ada, tapi belum saatnya. Saya perlu dia melihat dulu siapa sebenarnya istrinya. Rina mengetahui bahwa Lestari telah berada di kebun. Salah satu tetangga yang lewat di jalan menyebutkan telah melihat gadis muda itu membantu wanita tua itu. Berita itu sampai ke telinga Rina sebelum makan siang. Sore itu Rina pergi ke kampung. Dia menemukan Lestari di pasar membeli sayuran. Kukira sudah kubilang untuk tidak kembali. Lestari berdiri tegak menghadapinya. Saya tidak di properti ibu. Jalannya milik umum. Jangan sok pintar denganku. Aku tahu kamu bicara dengan nenek tua itu. Apa yang dia katakan padamu? Bukan urusan ibu. Rina melangkah maju. Suaranya menjadi berbahaya. Dengarkan baik-baik, gadis kecil. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Nenek tua itu adalah pembohong yang ingin mengambil semua yang kami miliki. Kalau kamu membantunya, kamu menjadi musuhku. Dan percayalah, kamu tidak mau jadi musuhku. Lestari tidak mundur. Yang saya lihat hanyalah seorang wanita yang menyiksa nenek tua yang sakit. Dan itu salah, tidak peduli cerita apa yang diceritakan. Menyiksa. Rina tertawa pahit. Nenek tua itu menghancurkan keluargaku. Dia berhubungan dengan pria yang sudah menikah, punya anak di luar nikah, dan sekarang ingin mengklaim warisan yang bukan haknya. Aku hanya melindungi apa yang menjadi milikku. Tidak ada yang membenarkan apa yang ibu lakukan. Tidak ada. Rina menatapnya dengan kebencian murni. Jauhi kebunku. Jauhi keluargaku. Kalau aku melihatmu dekat-dekat lagi, aku akan pastikan tidak ada seorang pun di kampung ini yang memberimu pekerjaan lagi. Sudah jelas? Dia berbalik dan pergi. Lestari berdiri gemetar karena marah, tapi juga takut. Rina serius. Dia punya kekuatan untuk menghancurkan hidupnya. Tapi dia tidak akan meninggalkan Bu Charman. Dia tidak bisa. Pak Agus kembali mengunjungi Bu Charman, kali ini di malam hari. Dia tiba ketika Marwan dan Rina sudah tidur. Dia mengetuk pelan jendela kamar Bu Charman. Dia membuka dengan hati-hati. Pak Agus, ada apa? Berita buruk, Charman. Rina sudah bertanya-tanya di kampung tentang perkebunan melati. Dia menemukan seseorang. Bu Charman merasakan jantungnya berhenti. Siapa? Kamu ingat Suminah? Juru masak di perkebunan. Tentu saja saya ingat. Dia yang membantu saya melarikan diri ketika Ratna ingin mengambil Marwan dari saya. Suminah masih hidup. Dia hampir 90 tahun, tapi kepalanya masih berfungsi baik. Dan Rina menemukannya. Apa yang Suminah katakan padanya? Pak Agus menundukkan pandangannya. Saya tidak tahu. Tapi apapun itu, Rina keluar dari rumah itu dengan senyuman, seolah dia menemukan emas. Bu Charman duduk di tempat tidur memproses informasi. Suminah tahu banyak rahasia perkebunan, tapi dia juga tahu banyak kebohongan. Tergantung cerita mana yang dia putuskan untuk diceritakan. Saya harus bicara dengan Suminah, kata Bu Charman, sebelum Rina menggunakannya untuk melawan saya. Ini berbahaya, Charman. Kalau Rina tahu, sudah tidak penting lagi. Kalau saya tidak melakukan sesuatu segera, saya akan kehilangan anak saya selamanya atau saya akan mati mengangkut ember itu. Pak Agus mengangguk. Saya bisa mengantarmu besok. Saya tahu di mana Suminah tinggal. Tapi kamu harus hati-hati. Kalau Rina mengikutimu, dia tidak akan mengikuti saya. Besok hari pasar. Dia pergi ke kampung pagi-pagi dan tidak kembali sampai sore. Itu rencana yang berisiko. Tapi Bu Charman sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Rina tiba di rumah Suminah keesokan harinya, tanpa tahu bahwa Bu Charman sudah berada di sana beberapa jam sebelumnya. Wanita tua itu tinggal di rumah kecil di pinggiran kampung. Dia duduk di kursi goyang ketika Rina masuk tanpa mengetuk. Selamat pagi, Bu Suminah. Saya datang untuk melanjutkan percakapan kita kemarin. Suminah menatapnya dengan mata waspada. Saya sudah memberitahumu semua yang saya tahu,
Nak, tidak semuanya. Kemarin ibu ceritakan tentang Charmen dan Pak Gunawan, tentang kehamilan. Tapi ada lagi, kan? Sesuatu yang tidak mau ibu katakan. Suminah terdiam. Rina mengeluarkan amplop dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada uang. Banyak uang. Ini untuk ibu. Ibu hanya perlu mengkonfirmasi satu hal. Dokumen yang Charmen simpan itu asli. Wanita tua itu menatap uang itu, lalu menatap Rina. Untuk apa kamu ingin tahu itu? Karena kalau dokumen itu asli, keluargaku kehilangan segalanya. Ibu saya bilang sebelum meninggal bahwa Charmen punya kertas-kertas yang bisa menghancurkan kami. Saya perlu tahu apa isi kertas-kertas itu. Suminah menutup matanya. Dia tampak berdebat secara internal. Ibumu adalah wanita yang keras, Rina. Dia melakukan hal-hal mengerikan untuk melindungi apa yang dia anggap miliknya. Ibu saya melindungi keluarganya. Ibumu menghancurkan seorang gadis yang tidak bersalah. Charmen tidak merayu siapapun. Pak Gunawan yang mencarinya, yang membuatnya jatuh cinta, yang menjanjikan akan meninggalkan Ratna. Rina mengepalkan tinjunya. Itu bohong. Itu kebenaran. Saya ada di sana. Saya melihat semuanya. Dan saya melihat apa yang Ratna lakukan pada Charmen ketika dia tahu tentang kehamilan itu. Apa yang dia lakukan? Suminah membuka matanya dan menatap Rina dengan tajam. Dia mengambil bayinya. Selama 3 hari, Charmen hampir gila. Dan ketika dia mengembalikannya, dia memaksanya menandatangani dokumen yang melepaskan semua haknya. Tapi Pak Gunawan melakukan sesuatu secara diam-diam, sesuatu yang tidak pernah diketahui Ratna. Rina mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan tanah kepada Charmen. Sebuah kebun kecil jauh dari perkebunan, atas namanya, agar anaknya punya sesuatu ketika besar. Kebun itu adalah tempat kamu tinggal sekarang. Rina kembali ke kebun dengan darah mendidih. Dia menemukan Bu Charmen di teras sedang istirahat. Dia berdiri di depannya dengan mata menyala karena kemarahan. Saya sudah tahu rahasiamu, nenek tua. Bu Charmen menatapnya tanpa bergeming. Yang mana? Saya punya banyak. Kebun ini. Saya tahu ayahku memberikannya padamu. Saya tahu ini atas namamu. Ayahmu memberikannya padaku karena dia mencintai anaknya. Karena dia ingin Marwan punya sesuatu miliknya sendiri, sesuatu yang ibumu tidak bisa ambil. Kebun ini seharusnya milik keluargaku. Keluarga Gunawan. Kebun ini milik keluarga Gunawan. Marwan adalah seorang Gunawan. Dia anak Pak Gunawan, sama seperti kamu. Rina mundur seolah dipukul. Marwan bukan saudara saya. Saudara tiri. Kalian berbagi ayah yang sama. Bedanya adalah kamu diberi segalanya. Nama keluarga, pendidikan, properti. Marwan bahkan tidak diberi nama ayahnya. Diam. Saya tidak akan diam. Tidak lagi. Saya sudah diam 40 tahun. 40 tahun menanggung rasa malu, kemiskinan, penghinaan. Sementara keluargamu hidup dalam kelimpahan dengan apa yang seharusnya menjadi milik anak saya. Rina mendekat dengan mengancam. Berikan dokumen-dokumen itu padaku. Tidak. Kalau tidak kamu berikan, saya akan membuat setiap hari yang tersisa dalam hidupmu menjadi neraka. Bu Charmen berdiri. Meskipun lemah, ada api di matanya. Saya sudah hidup di neraka, Rina. Kamu memaksaku mengangkut air seperti binatang. Kamu mengambil makananku. Kamu meracuni anakku terhadap saya. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Rina tersenyum perlahan. Senyum yang membekukan darah Bu Charmen. Saya bisa membuatmu mati tanpa ada yang curiga. Dan percayalah, saya tahu persis bagaimana melakukannya. Dia berbalik dan masuk rumah. Bu Charmen tinggal sendirian, gemetar. Ini bukan lagi sekadar penyiksaan. Sekarang ini ancaman kematian. Dia harus bertindak cepat sebelum terlambat. Hari-hari berikutnya adalah yang terburuk. Rina menambah hukuman. Bukan lagi 3 perjalanan ke sumur, tapi 5. Dan ember harus penuh sampai tepi atau tidak ada makanan. Bu Charmen merasakan tubuhnya mati. Setiap pagi semakin sulit untuk bangun. Jantungnya berdetak tidak teratur, kakinya hampir tidak bisa menahannya. Suatu senja, Marwan melihatnya berjalan menuju sumur. Dia berhenti mendadak. Ibu,
Apa yang ibu lakukan? Sebelum Bu Charmen bisa menjawab, Rina muncul di sampingnya. Dia suka jalan-jalan, sayangku. Katanya baik untuk sirkulasi darah. Dokter kampung merekomendasikannya. Embernya untuk mengumpulkan tanaman obat. Kamu tahu bagaimana ibu-ibu tua dengan jamu buatan sendiri? Marwan mengerutkan kening, tapi penjelasannya terdengar masuk akal. Dia melihat ibunya mencari konfirmasi. Bu Charmen membuka mulutnya untuk mengatakan kebenaran, tapi dia melihat mata Rina. Peringatan diam. Jika dia bicara, akibatnya akan lebih buruk. Ya, nak, katanya dengan suara pecah. Untuk jamu saya. Marwan mengangguk dan melanjutkan jalannya menuju kandang. Rina mendekati Bu Charmen. Pilihan bagus, Bu mertua. Sekarang cepat. Sudah hampir gelap dan ibu masih kurang 2 perjalanan. Bu Charmen melanjutkan ke sumur. Air mata mengaburkan penglihatannya, tapi dia tidak membiarkannya jatuh. Dia tidak akan memberikan Rina kepuasan melihatnya menangis. Malam itu berbaring di tempat tidurnya, Bu Charmen berdoa. Dia bukan wanita yang rajin ibadah seumur hidupnya, tapi sekarang dia merasa membutuhkan bantuan dari seseorang, dari sesuatu. Ya Allah, gumamnya. Beri saya kekuatan untuk bertahan sedikit lagi. Hanya sedikit lagi, sampai anak saya melihat kebenaran. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Badai akan datang. Iwan melihat semuanya dari pagarnya. Dia telah berminggu-minggu mengamati, mencatat, mengumpulkan bukti. Dia telah mengisi setengah buku catatan dengan tanggal dan deskripsi, tapi dia belum bertindak. Ketakutan melumpuhkannya. Sore itu dia melihat Bu Charmen jatuh di tengah jalan menuju sumur. Wanita tua itu ambruk seolah kakinya tiba-tiba tidak berfungsi. Ember menggelinding di tanah. Iwan melangkah ke arah pagar. Nalurinya menyuruhnya berlari membantunya, tapi kemudian dia melihat ke arah rumah dan melihat Rina mengamati dari jendela dapur. Mata mereka bertemu. Rina menggelengkan kepalanya perlahan, gerakan kecil, hampir tidak terlihat, tapi pesannya jelas. Jangan ikut campur. Iwan mundur. Di jalan, Bu Charmen berjuang untuk berdiri. Dia bertumpu pada tangannya, lalu pada lututnya, lalu berhasil berdiri dengan sempoyongan. Dia mengambil ember dan melanjutkan ke sumur. Iwan merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia masuk ke rumahnya dan menuangkan segelas tua. Dia meminumnya sekaligus. Dia menuangkan lagi. Kapan dia menjadi seperti ini? Seorang pengecut yang membiarkan seorang nenek mati karena takut kehilangan beberapa hektar tanah. Dia mengeluarkan buku catatan dan membaca catatannya. Tanggal, waktu, detail. Jika sesuatu terjadi pada Bu Charmen, catatan itu mungkin berguna untuk sesuatu. Tapi apa gunanya jika dia tidak melakukan apa-apa? Malam itu dia tidak bisa tidur. Bayangan Bu Charmen jatuh di debu menghantuinya setiap kali dia menutup mata. Dia harus mengambil keputusan, dan segera. Badai datang 3 hari kemudian. Dimulai sebagai angin kencang yang mengguncang pepohonan. Kemudian datang awan hitam menutupi langit seperti selimut. Dan akhirnya hujan deras yang mengubah jalan menjadi sungai lumpur. Marwan pulang lebih awal dari ladang. Cuaca tidak memungkinkan untuk bekerja. Dia duduk di ruang tamu menunggu badai berlalu. Rina memanfaatkan kesempatan. Sayangku, aku butuh air panas untuk mandi. Yang ada dingin. Sekarang hujan lebat di luar. Aku tahu, tapi aku merasa kotor. Bisakah kamu pergi ke sumur? Tunggu sampai hujannya berhenti. Ini mendesak. Aku tidak bisa menunggu. Marwan menghela napas, tapi ketika dia berdiri untuk mencari ember, Rina menahannya. Jangan, sayangku. Kamu sudah bekerja seharian. Suruh ibumu saja yang pergi. Ibuku? Dalam badai ini? Dia tahu jalannya. Aku tidak mau kamu sakit. Marwan ragu. Ada sesuatu yang tidak terasa benar. Aku rasa itu bukan ide bagus. Ayolah, Marwan. Ibumu selalu bilang ingin membantu, ingin merasa berguna. Ini hal sederhana. Dari lorong, Bu Charmen mendengar percakapan itu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Rina mengintip ke tempat wanita tua itu berada. Bu mertua, bisakah ibu pergi mengambil air panas? Saya perlu mandi. Hujannya sangat deras, Rina. Saya tahu, tapi ini mendesak. Marwan menyela. Ibu,
Kalau ibu tidak mau pergi, biar saya saja. Jangan, kata Rina cepat. Kamu lelah. Bu Charman menatap putranya. Dia melihat kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak melihat jebakan itu. Baiklah, kata Bu Charman. Saya pergi. Dia mengambil ember dan keluar ke badai. Hujan memukulnya seperti 1000 jarum. Bu Charman bergerak pelan mencoba melihat jalan di balik tirai air. Lumpur mencapai pergelangan kakinya. Setiap langkah adalah pertempuran. Di 50 meter dia terpeleset untuk pertama kalinya. Dia jatuh berlutut di lumpur. Dia berdiri dengan susah payah. Di 100 meter, angin merenggut selendang dari bahunya. Dia tidak berhenti untuk mengambilnya. Dia tiba di sumur gemetar kedinginan. Tangannya tidak berfungsi saat mencoba menurunkan timba. Butuh beberapa kali percobaan untuk mengisinya. Dia menuangkan air ke ember, menumpahkan setengahnya karena gemetar. Perjalanan kembali lebih buruk. Ember penuh beratnya 2 kali lipat. Lumpur menyedot sandalnya. Hujan tidak berhenti. Di tengah jalan kakinya berkata cukup. Bu Charman jatuh terlentang. Ember terbalik menumpahkan air yang begitu sulit dibawanya. Dia mencoba berdiri, tapi tubuhnya tidak merespons. Dia tetap di sana, terbaring di lumpur dengan hujan jatuh di wajahnya. Dia menatap langit hitam dan memikirkan Marwan, bayi yang dulu, pria yang sekarang, semua yang tidak bisa dikatakannya. Jangan begini, gumamnya. Belum. Saya masih harus memberitahunya kebenaran. Dia mencoba bergerak lagi. Lengannya gemetar, jantungnya berdetak tidak teratur. Kegelapan mulai menutup di sekelilingnya. Hal terakhir yang dipikirkannya sebelum kehilangan kesadaran adalah dokumen di bawah kasurnya. Jika dia mati di sini, tidak ada yang akan tahu kebenaran. Tidak ada yang akan tahu bahwa kebun ini selalu miliknya. Lestari menemukannya saat fajar. Dia terjaga sepanjang malam khawatir tentang Bu Charman. Ketika badai mereda, dia keluar dari rumahnya dan berjalan menuju kebun. Sesuatu memberitahunya bahwa dia harus pergi. Dia melihatnya dari kejauhan. Gumpalan gelap di dekat sumur, tidak bergerak. Bu Charman. Dia berlari secepat mungkin. Ketika dia tiba, jantungnya berhenti. Bu Charman tidak sadarkan diri dengan bibir membiru dan kulit membeku. Tolong! Ada yang tolong saya. Iwan mendengar teriakan dari rumahnya. Kali ini dia tidak ragu. Dia melompati pagar dan berlari menuju sumur. Berdua mereka mengangkat Bu Charman dan membawanya ke rumah. Lestari menggedor pintu dengan putus asa. Rina membuka. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tapi Lestari bisa melihat sesuatu yang lain di bawahnya, sesuatu yang mirip ketakutan. Apa yang terjadi? Kami menemukannya di dekat sumur. Dia sudah berjam-jam di sana. Panggil dokter. Marwan muncul di belakang Rina. Ketika dia melihat ibunya tidak sadarkan diri di pelukan Iwan, warna meninggalkan wajahnya. Ibu. Dia mengambil ibunya dari pelukan Iwan dan membawanya ke dalam. Dia membaringkannya di tempat tidur dan mulai menggosok tangannya mencoba menghangatkannya. Dia membeku. Berapa lama dia di luar? Saya tidak tahu, kata Lestari. Ketika saya menemukannya sudah begini. Marwan menatap Rina. Apa yang ibu saya lakukan di luar saat badai? Rina memucat. Saya tidak tahu. Saya sedang tidur. Saya tidak mendengarnya keluar. Itu bohong. Dan untuk pertama kalinya Marwan tidak sepenuhnya percaya padanya. Dokter tiba 1 jam kemudian. Dia pria tua, dengan tangan gemetar tapi mata tajam. Dia memeriksa Bu Charman dengan hati-hati sementara semua orang menunggu di luar kamar. Ketika dia keluar, ekspresinya serius. Dia menderita radang paru-paru parah. Paru-parunya sangat terganggu. Dan jantungnya lemah, sangat lemah. Marwan merasa tanah bergerak di bawah kakinya. Apakah dia akan sembuh? Dokter terdiam sejenak. Saya akan jujur, Pak Marwan. Ibu Anda adalah wanita tua dengan masalah jantung. Paparan dingin dan hujan sangat melemahkannya. Jika dia bertahan seminggu, itu akan menjadi keajaiban. Apakah ada yang bisa kami lakukan? Jaga dia tetap hangat, berikan obat yang akan saya resepkan, dan berdoa. Marwan masuk ke kamar ibunya. Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangannya. Begitu dingin, begitu rapuh. Maafkan saya, Ibu,
Gumamnya. Maafkan saya karena tidak menjaga ibu dengan lebih baik. Di luar di teras, Rina mengamati dengan campuran emosi. Lega, karena mungkin masalah akan menyelesaikan dirinya sendiri. Tapi juga takut. Jika Bu Charman meninggal, dokumen-dokumen itu akan tanpa pemilik. Di mana dia menyembunyikannya? Akankah dia menemukannya sebelum orang lain? Iwan berdiri di pintu rumah, mengambil keputusan. Dia tidak bisa lagi diam. Tidak setelah ini. Meskipun kehilangan segalanya, meskipun dibawa ke penjara, dia harus bicara. Nyawa Bu Charman lebih berharga dari beberapa hektar tanah. Marwa menghabiskan 3 hari tanpa berpisah dari ibunya. Dia memberikan obatnya, mengganti kain basah di dahinya, berbicara padanya meskipun dia tidak menjawab. Rina masuk sesekali dengan makanan atau air, tapi Marwan hampir tidak melihatnya. Sesuatu telah berubah. Pada hari ketiga, Iwan datang ke rumah. Dia meminta berbicara dengan Marwan sendirian. Rina mencoba menghalanginya. Suamiku sibuk merawat ibunya. Dia tidak bisa menemuimu sekarang. Ini penting, desak Iwan. Ini tentang apa yang terjadi pada Bu Charman. Marwan mendengar dari kamar. Dia keluar dan menatap Iwan. Apa yang harus kamu katakan padaku? Lebih baik kita bicara di luar. Berdua saja. Rina menyela. Apapun yang harus kamu katakan, kamu bisa mengatakannya di depanku. Aku istrinya. Tidak, kata Iwan menatapnya dengan tajam. Ini urusan laki-laki. Mereka keluar ke teras, berjalan ke kandang, jauh dari telinga yang ingin tahu. Bicara, kata Marwan. Iwan menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan dikatakannya akan mengubah segalanya. Apa yang terjadi pada ibumu bukan kecelakaan. Dia tidak keluar jalan-jalan di tengah badai karena mau. Apa maksudmu? Istrimu memaksanya mengangkut air dari sumur setiap hari, beberapa kali sehari. Kalau dia tidak melakukannya, dia tidak memberinya makan. Marwan mundur seolah dipukul. Itu bohong. Itu kebenaran. Saya sudah berminggu-minggu melihatnya. Awalnya saya tidak bilang apa-apa. Kenapa? Karena Rina punya sesuatu untuk melawan saya. Sesuatu yang memaksa saya diam. Tapi saya tidak tahan lagi. Ibumu hampir mati, Marwan. Dan kalau bukan karena gadis yang menemukannya, dia sudah mati. Marwan merasa kepalanya berputar. Kenapa Rina melakukan hal seperti itu? Itu saya tidak tahu. Tapi ada lagi. Rina sudah mencari sesuatu. Dokumen, kertas-kertas yang ibumu simpan. Saya mendengarnya berbicara tentang itu beberapa kali. Dia bilang ibumu punya sesuatu yang bisa mengambil segalanya darinya. Marwan melihat ke arah rumah, ke jendela di mana Rina mengamati dengan ekspresi tegang. Tunjukkan padaku, katanya. Tunjukkan buktinya. Iwan membawanya ke kandang. Di sudut, tersembunyi di bawah karung jagung, ada ember. Ember yang sama yang digunakan Bu Charman selama berminggu-minggu. Marwan mengangkatnya. Pegangannya bernoda darah kering. Ada bekas jari rematik di talinya. Dia jatuh berlutut. Semuanya benar. Marwan tetap berlutut di depan ember selama beberapa menit. Noda darah, tali yang usang, bekas jari yang bengkok karena rematik. Semuanya menceritakan kisah yang telah dia tolak untuk dilihat. Ibunya sendiri, telah mengangkut air seperti keledai beban sementara dia tidur dengan tenang di samping wanita yang menyiksanya. Sejak kapan? Tanyanya dengan suara serak. Sejak dia tiba, jawab Iwan. Sejak hari pertama. Marwan mengingat tangan ibunya yang terluka, alasan tentang jatuh dan bunga, tatapan yang dipertukarkan dengan Rina. Semua yang telah dia abaikan karena lebih mudah mempercayai kebohongan. Dia berdiri. Matanya merah, tapi bukan karena kesedihan. Karena kemarahan. Kenapa kamu tidak bilang padaku sebelumnya? Iwan menundukkan kepalanya. Rina punya dokumen yang membuktikan bahwa saya memindahkan batas tanah saya bertahun-tahun lalu. Dia mengancam saya. Dia bilang kalau saya bicara dia akan menghancurkan saya. Dan itu lebih berharga dari nyawa ibuku? Tidak. Tidak berharga sama sekali. Karena itu saya di sini sekarang. Karena saya tidak bisa hidup dengan ini lagi. Marwan berjalan menuju rumah. Setiap langkah lebih tegas dari sebelumnya. Iwan mengikutinya dari jauh. Rina menunggu mereka di pintu. Dia telah melihat semuanya dari jendela.
Dia tahu saat itu telah tiba. Sayangku, apa yang pria itu katakan padamu? Pasti bohong. Kamu tahu bagaimana orang-orang kampung ini. Mereka menciptakan gosip untuk diam. Kata itu memotong udara seperti pisau. Rina mundur. Apa yang kamu bilang? Diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu tutup mulutmu. Marwan masuk ke rumah dan langsung ke kamar ibunya. Rina mencoba mengikutinya, tapi Iwan menghalangi jalannya. Biarkan dia, kata tetangga itu. Sudah waktunya dia tahu kebenaran. Marwan duduk di samping tempat tidur ibunya. Bu Charman telah membuka matanya. Dia lemah, tapi sadar. Dia melihat ekspresi di wajah putranya dan tahu sesuatu telah berubah. Anakku, maafkan saya, ibu. Air mata mengalir di pipi Marwan. Dia tidak mencoba menghentikannya. Maafkan saya karena tidak mempercayai ibu. Karena mempercayainya. Karena meninggalkan ibu sendirian ketika ibu paling membutuhkan saya. Kamu tidak tahu, Marwan. Dia sangat licik. Saya seharusnya bertanya. Saya seharusnya melindungi ibu. Bu Charman mengangkat tangan gemetar dan meletakkannya di pipi putranya. Kamu masih bisa melakukannya, anakku. Belum terlambat. Marwan mengambil tangan ibunya dan meremasnya dengan hati-hati. Kenapa, Bu? Kenapa dia begitu membenci ibu? Apa yang ibu lakukan padanya? Saya tidak melakukan apa-apa padanya. Tapi dia percaya saya melakukannya. Dia percaya cerita yang diceritakan dengan salah. Cerita apa? Bu Charman menutup matanya. Usaha untuk berbicara melelahkannya. Ini panjang, anakku, dan sulit. Tapi kamu harus tahu semuanya. Kamu berhak tahu siapa dirimu sebenarnya. Pada saat itu, Rina masuk ke kamar. Dia telah mendorong Iwan dan datang dengan mata menyala. Jangan dengarkan dia, Marwan. Dia pembohong. Dia selalu begitu. Marwan berdiri di antara istrinya dan ibunya. Aku menemukan embernya, Rina, ember dengan darah ibu saya. Itu juga bohong. Rina memucat, tapi tidak mundur. Dia melukai dirinya sendiri. Dia ingin menjadi korban untuk membuatmu melawanku. Seorang wanita 72 tahun dengan jantung yang sakit melukai dirinya sendiri mengangkut ember air. Itu yang kamu mau aku percaya? Ya, karena itu kebenaran. Marwan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak percaya padamu lagi, Rina. Aku tidak percaya apapun darimu lagi. Rina menangis. Menangis seperti yang tidak pernah dilihat Marwan sebelumnya. Air mata sempurna yang mengalir di pipinya, isakan yang mengguncang bahunya, pertunjukan kesedihan yang akan meyakinkan siapapun. Tapi Marwan bukan lagi siapapun. Simpan air matamu, katanya. Itu tidak berpengaruh padaku lagi. Marwan, kumohon. Aku istrimu. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Kamu akan percaya pada nenek tua yang hampir tidak kamu kenal daripada aku? Nenek tua itu adalah ibuku dan aku mengenalnya sejak aku lahir. Kamu yang orang asing di sini. Kamu yang telah berbohong sejak awal. Rina berhenti menangis seolah menutup keran. Wajahnya berubah. Topeng korban jatuh dan yang tersisa di bawahnya dingin dan penuh perhitungan. Baiklah, katanya dengan suara kering. Kalau kamu mau tahu kebenaran, tanyakan pada ibumu siapa dia sebenarnya. Tanyakan apa yang dia lakukan 40 tahun lalu. Tanyakan mengapa keluargaku membencinya. Apa yang kamu bicarakan? Tanyakan tentang perkebunan melati, tentang ayahku, tentang apa yang dia curi dari ibuku. Marwan melihat Bu Charman. Wanita tua itu menutup matanya, tapi mengangguk perlahan. Dia benar, anakku. Ada hal-hal yang harus kamu tahu. Hal-hal yang seharusnya sudah kuceritakan sejak lama. Marwan mendekatkan kursi ke tempat tidur ibunya dan duduk. Dia menggenggam tangannya. Ceritakan semuanya, Bu. Dari awal. Bu Charman membuka matanya dan menatap putranya dengan cinta yang telah dijaganya selama puluhan tahun. Semuanya dimulai lebih dari 40 tahun lalu, ketika saya berusia 20 tahun dan bekerja sebagai pembantu di sebuah perkebunan besar. Perkebunan itu bernama Perkebunan Melati, mulai Bu Charman. Itu yang terbesar di daerah ini dan pemiliknya adalah seorang pria bernama Gunawan. Marwan mendengarkan dalam diam. Rina tetap di pintu dengan tangan terlipat. Saya tiba di sana saat berusia 18 tahun. Saya tidak punya apa-apa.
Tidak ada keluarga, tidak ada uang, tidak ada masa depan. Mereka mempekerjakan saya untuk membersihkan dan membantu di dapur. Saya pikir saya akan bekerja di sana beberapa tahun, menabung sedikit uang, dan pergi. Apa yang terjadi? Bu Charman menghela napas. Yang terjadi adalah Pak Gunawan. Dia tampan, terpelajar, baik hati. Sangat berbeda dari majikan lain yang memperlakukan pembantu seperti sampah. Dia berbicara denganku, menanyakan keadaanku, meminjamiku buku agar aku bisa belajar membaca dengan lebih baik. Kalian jatuh cinta? Saya yang jatuh cinta duluan. Saya muda dan bodoh. Saya pikir tidak mungkin pria seperti dia akan memperhatikan seseorang seperti saya. Tapi saya salah. Dia juga jatuh cinta. Rina menyela dari pintu. Yang kamu maksud adalah kamu merayunya. Seorang pembantu licik yang berhubungan dengan pria yang sudah menikah. Diam, kata Marwan tanpa menoleh ke arahnya. Gunawan sudah menikah, lanjut Bu Charman, dengan seorang wanita bernama Ratna. Tapi pernikahannya tidak bahagia. Ratna dingin, ambisius, kejam. Dia menikahi Gunawan karena uangnya, bukan karena cinta. Dan Gunawan tahu itu. Kalian menjalin hubungan? Ya. Selama hampir 2 tahun. Secara rahasia. Dia berjanji akan meninggalkan Ratna, bahwa kami akan pergi bersama. Saya percaya padanya. Saya muda dan sedang jatuh cinta. Dan apa yang terjadi? Bu Charman menutup matanya. Kenangan itu masih menyakitkan setelah bertahun-tahun. Saya hamil. Darimu, Marwan. Kamu adalah anak Pak Gunawan. Keheningan yang mengikuti sangat mutlak. Marwan merasa dunia berhenti. Apa yang ibu bilang? Pria yang kamu kira ayahmu sepanjang hidupmu, yang kukatakan meninggalkan kita, tidak pernah ada. Itu cerita yang saya karang untuk melindungimu. Ayah kandungmu adalah Pak Gunawan. Marwan berdiri dari kursi. Dia perlu bergerak, memproses apa yang baru didengarnya. Kenapa ibu tidak pernah memberitahu saya? Karena saya ingin melindungimu. Dan karena apa yang terjadi setelahnya sangat mengerikan. Ceritakan. Bu Charman menarik napas. Kata-kata yang akan datang adalah yang paling sulit. Ketika Ratna mengetahui kehamilan itu, dia tidak langsung mengusir saya. Itu terlalu sederhana baginya. Sebaliknya, dia menunggu sampai kamu lahir. Dia membiarkan saya melahirkanmu di perkebunan, menyusuimu selama 3 minggu, dan kemudian suara Bu Charman pecah. Kemudian apa, Bu? Dia mengambil bayiku. Dia merenggutmu dari pelukanku dan membawamu ke bagian lain perkebunan. Dia bilang harus memeriksamu untuk memastikan kamu anak suaminya. Dia menahanku 3 hari tanpa melihatmu. 3 hari tanpa tahu apakah kamu hidup atau mati. Marwan merasakan kemarahan naik di dadanya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia bisa. Karena dia majikan dan saya pembantu tanpa hak. Tidak ada yang akan membela saya. Bahkan Gunawan tidak, yang sedang bepergian ketika semua terjadi. Dan setelahnya, setelah 3 hari, Ratna datang menemuiku. Dia mengembalikan bayinya dan meletakkan dokumen di depanku. Dikatakan bahwa saya melepaskan semua klaim atas perkebunan, atas Gunawan, atas segalanya. Jika saya tidak menandatanganinya, dia bilang akan melaporkan bahwa saya mencurimu, bahwa kamu bukan anakku. Dia bilang akan memasukkanku ke penjara dan saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu menandatanganinya? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya menandatangani. Dan malam itu juga mereka mengusir saya dari perkebunan dengan pakaian yang melekat di badan. Rina berbicara dari pintu. Ibuku hanya melindungi keluarganya. Dia melakukan apa yang akan dilakukan istri manapun. Ibumu adalah monster, kata Bu Charman menatapnya langsung. Dan dia meracuni pikiranmu agar kamu melanjutkan pekerjaannya. Marwan mengusap wajahnya dengan tangannya. Setiap pengungkapan adalah pukulan baru. Apa hubungan semua ini dengan Rina? Bu Charman menatap menantunya. Ceritakan sendiri, Rina. Ceritakan siapa kamu sebenarnya. Rina mengatupkan rahangnya, tapi tidak berbicara. Baiklah, kata Bu Charman. Biar saya yang ceritakan. Ratna punya anak perempuan bertahun-tahun setelah saya diusir. Seorang anak perempuan yang tumbuh mendengarkan cerita tentang pembantu jahat yang mencoba mencuri suami ibunya.
Anak perempuan itu adalah kamu, Rina. Marwan berbalik ke arah istrinya. Itu benar? Rina mengangkat dagunya dengan menantang. Ya, itu benar. Ratna adalah ibuku. Gunawan adalah ayahku. Yang berarti kamu dan aku adalah saudara tiri. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Apa? Kamu sudah dengar? Kita berbagi ayah yang sama, meskipun kamu lahir dari pembantu dan aku dari istri sahnya. Marwan mundur dengan ngeri. Kita sudah menikah. Kita adalah saudara. Saudara tiri, koreksi Rina. Dan aku sudah tahu sejak awal. Karena itu aku mencarimu. Karena itu aku menikahimu. Kamu menikahiku dengan tahu bahwa kita bersaudara? Aku menikahimu untuk mendapatkan kembali apa yang nenek tua ini curi dari keluargaku. Dokumen yang dia simpan membuktikan bahwa ayahku memberikan tanah kepada anak di luar nikahnya. Tanah yang seharusnya milikku. Bu Charman menyela. Saya tidak mencuri apa-apa dari siapapun. Gunawan memberiku tanah itu karena dia mencintaiku. Karena dia mencintai anaknya. Itu hadiah, bukan pencurian. Itu pencurian, teriak Rina. Ayahku mengambil dari ibuku untuk memberikannya padamu. Ayahmu tidak pernah mencintai ibumu. Dan apa yang diberikannya padaku adalah bagian kecil dari apa yang dia miliki. Bagian yang keluargamu bahkan tidak pernah kehilangan. Marwan merasa kepalanya akan meledak. Tunggu, tunggu. Saya perlu mengerti. Kamu tahu siapa saya ketika kita bertemu? Rina menatapnya tanpa setetes pun rasa malu. Tentu saja aku tahu. Ibuku menceritakan tentangmu sepanjang hidupku. Anak haram dari pembantu. Kesalahan ayahku. Ketika dia meninggalkan misi untukku. Menemukan dokumen yang disimpan Charman dan menghancurkannya. Dan untuk itu kamu menikahiku? Itu cara termudah untuk mendekat. Dan berhasil, kan? Disinilah aku, di kebun yang seharusnya milikku, menikah dengan pria yang memegang kertas-kertas yang menjadi hakku. Kamu tidak pernah mencintaiku. Cinta untuk orang bodoh, Marwan. Aku datang untuk apa yang menjadi milikku. Bu Charman berbicara dari tempat tidur. Tidak ada apapun di sini yang menjadi milikmu, Rina. Tidak pernah. Diam, nenek tua. Saya tidak akan diam. Saya sudah terlalu lama diam. Dengan susah payah, Bu Charman duduk di tempat tidur. Dia menunjuk ke arah kasur. Marwan, angkat kasurnya. Di sisi kiri ada bungkusan yang dibungkus kain. Marwan ragu sejenak, tapi mematuhi. Dia mengangkat kasur dan menemukan bungkusan itu. Dia membukanya. Di dalamnya ada dokumen menguning, sertifikat tanah dengan cap resmi, dan foto tua. Itu adalah kertas-kertas yang dicari Rina, kata Bu Charman. Kertas-kertas yang membuktikan siapa pemilik sebenarnya kebun ini. Marwan memeriksa dokumen dengan tangan gemetar. Ada sertifikat tanah atas nama Charman, sertifikat notaris dengan tanggal lebih dari 30 tahun yang lalu, dan surat-surat tulisan tangan dengan kaligrafi elegan. Apa semua ini? Ini bukti bahwa kebun ini selalu milik saya, kata Bu Charman. Gunawan memberikannya secara rahasia tak lama setelah kamu lahir. Dia menaruhnya atas nama saya karena tidak bisa menaruhnya atas namanya tanpa Ratna mengetahuinya. Itu caranya memastikan bahwa kamu dan saya punya sesuatu. Kenapa ibu tidak pernah mengklaimnya? Karena saya takut. Ratna berkuasa. Dia punya pengacara, pengaruh, uang. Saya hanya wanita sendirian dengan bayi. Jika saya mencoba mengklaim kebun ini, mereka akan menghancurkan saya. Jadi saya menunggu, bekerja, membesarkanmu sebaik yang saya bisa, dan menyimpan kertas-kertas ini untuk saat yang tepat. Rina melompat ke arah dokumen. Berikan itu. Itu milikku. Marwan menahannya dengan lengannya. Jangan mendekat. Marwan, kertas-kertas itu palsu. Dia membuatnya untuk merampok kita. Itu asli, kata sebuah suara dari pintu. Semua orang berbalik. Itu Pak Agus, mantan mandor. Dia tiba tanpa ada yang memperhatikan. Saya ada di sana ketika Pak Gunawan menandatangani sertifikat itu. Saya saksinya. Tanda tangan saya ada di kertas-kertas itu. Rina memucat. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Saya bisa membuktikan semuanya. Dan ada lebih banyak saksi. Suminah, juru masak, juga tahu kebenarannya.
Kebenaran yang tidak mau kamu dengar ketika kamu mengunjunginya. Marwan meletakkan dokumen di tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dia butuh udara. Dia butuh berpikir. Semua yang dia kira tahu tentang hidupnya adalah kebohongan. Jadi, saya bukan siapa yang saya kira. Kamu persis seperti yang selalu kamu jadi, kata Bu Charman. Anakku. Seorang pekerja keras, jujur, baik. Satu-satunya yang berubah adalah nama ayahmu. Kenapa ibu tidak memberitahu saya sebelumnya? Kenapa ibu membiarkan saya hidup dalam kebohongan? Karena saya ingin kamu tumbuh tanpa kebencian, tanpa dendam. Jika saya memberitahumu kebenaran saat kecil, kamu akan tumbuh membenci keluarga yang bahkan tidak kamu kenal. Kamu akan hidup dengan kemarahan. Saya tidak menginginkan itu untukmu. Marwan berbalik ke ibunya. Tapi kebencian menemukan saya bagaimanapun juga. Dia menikahiku. Rina mengepalkan tinjunya. Aku berhak tahu kebenaran. Ibuku meninggal percaya bahwa seorang pembantu telah mencuri suaminya. Aku tumbuh mendengarkan cerita itu. Apa yang kamu harapkan aku lakukan? Saya berharap kamu lebih baik dari ibumu, kata Bu Charman. Tapi kamu ternyata sama, atau lebih buruk. Ibuku adalah wanita terhormat. Ibumu adalah wanita kejam yang menghancurkan kehidupan karena kesombongan. Dan kamu mengikuti jejaknya. Rina menatap Marwan dengan mata memohon. Marwan, dengarkan aku. Kita bisa melupakan semua ini. Kita bisa mulai dari awal. Cukup berikan dokumennya padaku. Mulai dari awal? Marwan menatapnya dengan tidak percaya. Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah hampir membunuh ibuku? Setelah berbohong padaku selama bertahun-tahun? Aku melakukannya untuk kita. Kamu melakukannya untukmu. Hanya untukmu tidak pernah ada kita. Rina mencoba langkah terakhir. Kalau kalian tidak memberiku dokumen itu, aku akan pergi ke kampung dan menceritakan semuanya. Aku akan bilang pada mereka bahwa Bu Charman adalah pembohong, bahwa dia memalsukan kertas-kertas, bahwa kalian berdua menipuku. Orang-orang akan percaya padaku. Aku istri Marwan. Aku seorang Gunawan. Kamu bukan siapa-siapa, kata sebuah suara dari luar. Iwan masuk ke kamar. Dia membawa map di tangannya. Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan. Dia membuka map dan mengeluarkan beberapa kertas. Catatan tulisan tangan, tanggal, deskripsi rinci. Saya sudah berminggu-minggu mendokumentasikan semua yang kamu lakukan pada Bu Charman. Ember, hinaan, kelaparan. Dan ada lagi. Dia mengeluarkan selembar kertas berbeda. Ini adalah perjanjian yang kamu tanda tangani denganku 2 tahun lalu. Kamu menjanjikan sebagian tanah kalau aku membantumu menyingkirkan masalah. Saya tidak tahu bahwa masalahnya adalah seorang nenek yang tidak bersalah. Rina memucat. Itu tidak membuktikan apa-apa. Itu membuktikan bahwa kamu merencanakan semuanya. Bahwa kamu datang ke sini dengan niat untuk menyakiti. Dan saya punya saksi. Lestari melihat bagaimana kamu memperlakukan Bu Charman. Pak Agus bisa mengkonfirmasi cerita perkebunan. Suminah bersedia bersaksi. Marwan menatap Iwan. Kenapa kamu diam begitu lama? Karena saya pengecut. Karena Rina mengancam saya dengan dokumen tentang tanah saya. Tapi saya sudah tidak peduli lagi kalau mereka mengambil semuanya dari saya, kalau mereka membawa saya ke pengadilan. Saya tidak bisa hidup dengan ini di hati nurani saya lagi. Rina melihat sekelilingnya. Dia terkepung. Tanpa sekutu, tanpa jalan keluar. Ini tidak akan berakhir begini, desisnya. Aku akan mendapatkan pengacara. Aku akan memperjuangkan apa yang menjadi hakku. Perjuangkan sesukamu, kata Bu Charman. Hukum ada di pihak saya. Selalu begitu. Keesokan harinya notaris dari kampung tiba. Pak Agus telah menghubunginya beberapa hari sebelumnya, mengikuti instruksi Bu Charman. Dia pria serius, dengan kacamata tebal dan tas kulit yang sudah usang. Dia memeriksa dokumen selama lebih dari 1 jam. Dia membandingkan tanda tangan, memeriksa cap, memverifikasi tanggal. Semua orang menunggu dalam diam. Akhirnya dia mendongak. Dokumen-dokumen ini asli. Sertifikat tanah dalam keadaan baik. Kebun ini secara hukum milik Charman sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Bu Charman menutup matanya. Setelah sekian lama, seseorang mengkonfirmasi apa yang selalu dia tahu.
Apa artinya itu bagi saya? Tanya Marwan. Artinya Anda tidak mewarisi dari siapa yang Anda kira, jelas notaris. Tanah yang Anda kerjakan tidak datang dari ayah yang pergi. Tanah itu datang dari ibu Anda. Dan ketika beliau meninggal, tanah itu akan menjadi milik Anda sebagai ahli waris yang sah. Dan Rina? Notaris menatap wanita yang duduk di sudut dengan tangan terlipat dan rahang terkatup. Nyonya tidak memiliki hak hukum atas properti ini. Meskipun dia anak Pak Gunawan, tanah ini adalah hadiah pribadi untuk Bu Charmen. Ini bukan bagian dari warisan keluarga Gunawan. Rina berdiri tiba-tiba. Itu tidak adil. Ayahku tidak berhak memberikan apa yang menjadi milik keluarga. Ayah Anda berhak melakukan apapun yang dia inginkan dengan uangnya, jawab notaris. Dan dia melakukannya secara hukum. Tidak ada yang bisa diklaim. Rina menatap Marwan dengan kebencian murni. Ini tidak akan berakhir begini. Aku bersumpah. Sudah berakhir begini, jawab Marwan. Dan kamu pergi dari rumahku hari ini. Rina mengemas kopernya dalam diam. Marwan mengawasinya dari pintu kamar yang telah mereka bagi selama bertahun-tahun. Sebuah kamar yang sekarang tampak seperti panggung kebohongan yang sangat panjang. Apa kamu pernah merasakan sesuatu untukku? Tanyanya. Sesuatu yang nyata? Rina berhenti. Sesaat, topengnya retak. Awalnya, kamu bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Tapi setelah itu, ada saat-saat ketika aku hampir lupa mengapa aku di sini. Hampir, tapi setiap kali aku melihatmu, aku melihat ibumu. Aku melihat wanita yang menghancurkan keluargaku. Dan kebencian itu kembali. Keluargamu tidak dihancurkan oleh siapapun selain ibumu sendiri. Ratna memilih kebencian daripada cinta. Dan kamu melakukan hal yang sama. Rina menutup kopernya. Mungkin kamu benar. Mungkin semua ini adalah kesalahan. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Dia berjalan ke pintu. Marwan minggir untuk membiarkannya lewat. Kamu akan pergi kemana? Bukan urusanmu. Aku bukan istrimu lagi. Secara teknis kamu masih. Secara teknis aku menikahi saudara tiriku tanpa dia mengetahuinya. Aku yakin ada hukum yang membatalkan itu. Mereka saling menatap untuk terakhir kalinya. Dua orang asing yang telah berbagi tempat tidur dan kebohongan. Selamat tinggal, Marwan. Selamat tinggal, Rina. Dia keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Marwan melihatnya berjalan di jalan setapak sampai sosoknya menghilang di kejauhan. Dia merasakan banyak hal, kemarahan, kesedihan, kelegaan. Tapi yang paling utama dia merasakan beban besar terangkat dari bahunya. Mimpi buruk telah berakhir. 2 minggu kemudian, Bu Charmen duduk di teras rumah. Rumahnya. Sore jatuh lembut, melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Dia masih merasa lemah. Radang paru-paru telah meninggalkan bekas. Dokter bilang dia harus sangat menjaga dirinya selama beberapa bulan ke depan. Tapi dia hidup, dan itu lebih dari yang dia harapkan. Marwan mendekat dan duduk di sampingnya. Dia membawa 2 cangkir kopi. Bagaimana perasaan ibu? Lebih baik, nak. Setiap hari sedikit lebih baik. Mereka duduk dalam diam menatap matahari terbenam. Kebun terlihat tenang. Ladang hijau, ternak merumput, angin menggerakkan pepohonan. Boleh saya tanya sesuatu? Kata Marwan. Apa saja? Kenapa ibu menunggu begitu lama? Kenapa ibu menanggung semua yang Rina lakukan alih-alih menunjukkan dokumen sejak awal? Bu Charmen menyeruput kopinya sebelum menjawab. Karena saya perlu kamu melihatnya apa adanya. Kalau saya memberitahumu kebenaran di hari pertama, kamu tidak akan percaya. Kamu akan berpikir saya nenek tua yang cemburu mencoba menghancurkan pernikahanmu. Ibu mungkin benar. Saya harus menunggu sampai dia menunjukkan dirinya sendiri. Sampai kebohongannya runtuh dengan sendirinya. Beberapa rahasia harus dibiarkan keluar sendiri, nak. Kalau dipaksa, tidak ada yang percaya. Marwan mengangguk perlahan. Itu harga yang sangat tinggi, Bu. Ibu hampir mati. Tapi saya tidak mati. Dan sekarang kamu bebas darinya. Kamu tahu kebenaran tentang ayahmu. Kamu tahu siapa dirimu. Itu sepadan dengan harga berapapun. Lestari muncul di jalan membawa keranjang berisi sayuran dari kampung. Marwan menyapanya dengan senyuman yang sudah lama tidak dilihat Bu Charmen.
Gadis itu menyukaimu, amati wanita tua itu. Dan saya menyukainya. Tapi masih terlalu cepat. Waktu berlalu cepat, nak. Jangan sia-siakan. Iwan lewat di pagar dan melambaikan tangan. Sejak dia mengaku, dia tampak seperti orang lain. Lebih ringan, lebih tenang. Bu Charman melihat semua yang ada di sekelilingnya. Kebun yang telah menjadi miliknya secara rahasia selama 30 tahun. Anak yang telah dibesarkannya sendirian. Kehidupan yang akhirnya bisa dijalaninya tanpa bersembunyi. Kamu tahu apa yang paling aneh? Katanya. Apa? Bahwa setelah sekian lama menyimpan rahasia, satu-satunya yang saya inginkan adalah menceritakannya. Sepanjang hidup saya menunggu momen ini. Momen untuk mengatakan kebenaran dan dipercaya. Marwan menggenggam tangannya. Saya percaya ibu. Saya percaya semuanya. Bu Charman tersenyum. Senyuman yang menerangi wajahnya yang lelah. Kalau begitu, semua itu sepadan. Semuanya sepadan. Matahari selesai tenggelam di balik pegunungan. Bintang-bintang pertama muncul di langit. Dan Bu Charman, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, merasa bahwa dia tepat di tempat yang seharusnya. Di rumahnya, bersama anaknya, dalam kedamaian.